Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelani Razra Afandi dengan NIM 21508030111111022 dengan nomor urut 16. Saya dari kelas MIHPT 04 Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan mengenai manajemen industri hasil perikanan. Presentasi hari ini dengan judul Job Description, Job Specification, Key Performance Indicator atau KPI Setting. Job Specification yaitu uraian tertulis tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki sebelum mengisi jabatan tertentu sehingga dapat berfungsi dengan efektif. Yang kedua ada Job Description. Job Description yaitu gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dengan alasan mengapa pekerjaan tersebut dilakukan, hubungan antara suatu posisi tertentu dan posisi lainnya di luar ruang lingkup pekerjaannya dan di luar organisasi atau eksternal untuk mencapai tujuan unit kerja dan perusahaan secara luas. Contoh Job Description Marketing. Yang pertama ada tujuan dibentuk jabatan. Tujuan dibentuknya jabatan yaitu agar dapat memikirkan dan memaksimalkan penjualan produk, baik barang maupun jasa, serta membina hubungan dengan alasan pelanggan secara terus-menerus agar pencapaian dan pertumbuhan penjualan dapat bertahan dan meningkat. Yang kedua ada identitas jabatan yang meliputi nama jabatan, atasan langsung, atasan tidak langsung, dan departemen atau bidang. Yang ketiga ada tugas dan tanggung jawab utama, yaitu mencari pelanggan atau customer baru, mempertahankan pelanggan atau customer yang sudah ada, bertanggung jawab terhadap nilai penjualan yang ada dalam area penjualan yang menjadi tanggung jawabnya. Memastikan pendistribusian produk bahwa produk telah diterima oleh pelanggan customer sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Yang keempat ada kewenangan mengeluarkan biaya promosi dan entertainment sesuai dengan batas otoritasnya. Yang terakhir ada hubungan pekerjaan, yaitu di dalam kantor 20% dan di luar kantor. Banyak berhubungan dengan banyak orang yang baru dikenalnya yang berasal dari berbagai latar belakang. Selanjutnya ada 5 elemen dalam membuat job description. Yang pertama, spesifikasi. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan sehingga dapat ditentukan dasar untuk penilaian kualitas. Penilaian kualitas pekerjaan melibatkan compensable factor dalam menentukan 4 elemen lainnya. Faktor-faktor compensable itu antara lain kondisi pekerjaan, tanggung jawab, usaha, dan keterampilan. Faktor-faktor ini harus dijabarkan secara terperinci dan spesifik, misalnya dalam keterampilan harus mencakup pendidikan, pengalaman, kecerdasan, dan inisiatif. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu berhubungan erat dengan etika dalam konsep administrasi, wewenang, dan posisi. Yang ketiga ada tugas dan tanggung jawab, bisa dijabarkan dalam bentuk poin yang mendeskripsikan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Yang keempat ada ringkasan pekerjaan yang menggambarkan pekerjaan dan karakteristik pekerjaan yang harus dilakukan secara umum. Berikan informasi mengenai objektivitas dan ketepatan kerja seringkas mungkin karena berguna untuk membedakan aktivitas utama dan fungsi kerja spesifik dengan jenis kerja lainnya. Yang terakhir ada identifikasi pekerjaan. Elemen terakhir ini berhubungan dengan tingkatan posisi dalam perusahaan atau supervisor, divisi, institusi, kode pekerjaan, dan jabatan. Proses pada elemen ini umumnya dijabarkan secara singkat dalam 1-2 kalimat. KASO dalam membuat job specification, yaitu dalam yang pertama ada knowledge. Knowledge yaitu pengetahuan utama yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas. Yang kedua ada skill, yaitu keterampilan untuk menjalankan tugas merupakan keterampilan yang bersifat dan dapat dipelajari. Sebagai ability, yaitu kemampuan dasar atau bawaan untuk menjalankan beragam tugas, memperoleh pengetahuan atau mengembangkan skill atau keahlian. Yang terakhir ada other karakteristik atau karakteristik lain merupakan faktor personal. Yang terakhir ada key performance indicator, yaitu suatu parameter yang digunakan suatu perusahaan berdasarkan penilaian dan data yang kemudian difungsikan sebagai bahan perumusan strategi yang tepat bagi suatu sistem organisasi dengan tujuan untuk mencapai kesuksesan dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Ukuran untuk menentukan apakah kinerja personal atau
maupun perusahaan sudah sesuai dengan ekspektasi atau belum dalam menjalankan bisnis atau menjadi CEO sangat menentukan gaji dan kompensasi untuk pegawai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.